Saya ingin mengawali dengan orang tua selalu mengingatkan kita ya bahwa sejarah selalu mengulangi dirinya. Kayaknya ini pembahasan Ciptaker sama P3 sama nih, mengulangi dirinya kembali. Karena dibahas dengan cepat, kemudian dilakukan di pembahasannya di bulan Ramadan dan tidak banyak melibatkan masyarakat secara umum. Kalau kita lihat secara umumnya ya gambarannya dalam penyusunan draftnya sendiri ketika dibawa ke paripurna, fraksi PKS menolak karena kami menganggap bahwa ini masih banyak menyisakan persoalan-persoalan yang tidak akan selesai. Kalau bukan karena menurut kami harusnya kalau mau revisi P3 itu bukan cuma sekedar menyelesaikan urusan Omnibus Cipta Kerja. Kami juga mengingatkan bahwa ketika kemudian revisi P3 ini dilakukan dan kemudian diundangkan bukan berarti kemudian berlaku surut buat cipta kerjanya. Itu kan nggak bisa begitu gitu. Nah jadi ada hal-hal yang juga buat kami prinsip. Jadi sejak awal penyusunan draft ketika dijadikan dijadikan inisiatif DPR, fraksi PKS sudah menolak. Kami tetap ikut membahas karena prinsipnya adalah bagaimana meminimalisir jangan sampai kemudian ada hal yang menjadi prinsip yang masih terus saja ya lebih kurangnya lah pembahasan-pembahasan itu. Memang kalau kita lihat dari syarat-syarat yang di amar putusan Mahkamah Konstitusi tentang setiap tahapan yang disebutkan tadi melakukan komunikasi dengan perguruan tinggi itu dilakukan pada saat penyusunan. Tetapi pada saat pembahasan bersama DPR karena waktunya cuma 1 pekan dipresentasikan disampaikan oleh pemerintah hari Kamis, diselesaikannya juga kemarin hari Rabu malam gitu. Jadi memang hanya dalam waktu 1 pekan saja dan itu membuat kita juga jadi tidak memungkinkan untuk mendapatkan masukan-masukan dari pihak-pihak yang semestinya setidaknya gini akademisi dan lain sebagainya itu harusnya sudah bisa memberi masukan kepada kita. Karena saya ingin presentasi kali ini untuk menjelaskan kenapa PKS kemudian menolak. Pertama, karena menurut kami ketika bicara tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mau metode apapun juga, tujuannya harus mereformasi proses pembentukan peraturan perundang-undangan supaya bisa lebih baik, berkualitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara. Jadi jangan sampai kemudian ketika kita berdalih bahwa ada hal yang harus segera diselesaikan, kemudian harus agar bisa kemudian segera diimplementasi, mengejar percepatan dan kepentingan lapangan kerja kan Undang-Undang Cipta Kerja kan begitu di dalam tujuannya. Meskipun kemudian dibantah oleh sebagian besar orang, tapi kita tidak boleh kemudian mengabaikan dari kualitas hasilnya. Karena kurang partisipasi dari masyarakat dan stakeholders. Kalau kita lihat ya bahwa ini justru nanti akan bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional. Yang kedua, pandangan kami mengusulkan kalau memang betul metode omnibus, jadi kan dalam pembicaraannya yang harus dimasukkan katanya adalah metode omnibus yang memang tidak ada dasarnya. Ketika kemudian membicarakan metode omnibus yang tidak ada dasarnya, yang kemudian katanya harus dimasukkan di dalam Undang-Undang P3 ini, kenyataannya sebetulnya ada yang sudah setelah Cipta Kerja yang digunakan metode omnibus ada. Itu harmonisasi peraturan perpajakan itu adalah dengan metode omnibus. Cuma nggak ada yang bunyi gitu, karena disebutnya judulnya harmonisasi peraturan perpajakan dan nggak ada yang pendekatannya omnibus. Kalau ini jadi diundangkan nih, akan ada lagi omnibus peraturan omnibus keuangan. Undang-undang keuangan semua akan dijadikan satu dan sudah siap-siap di Komisi 11. Sisdiknas juga akan melakukan hal yang sama. Jadi menurut kami ketika bicara soal penggunaan metode omnibus untuk menjamin adanya kepastian hukum, meningkatkan kualitas legislasi, melibatkan partisipasi publik yang bermakna, kami mengusulkan prasyaratnya. Pertama, metode omnibus itu hanya bisa digunakan untuk penyusunan perundang-undangan dalam satu topik khusus tertentu, sehingga dia tidak nyebrang-nyebrang gitu pengaturannya. Jadi pada satu hal tertentu yang menurut sebagian besar dari kita adalah ada banyaknya tumpang tindih, tabrakan satu sama lain. Sebenarnya di awal pembahasan Cipta Kerja ketika kita sedang mendengarkan paparan dari Prof. Jimli Asidiki terkait dengan metode ini, saya sempat menanyakan kepada beliau di dalam rapat itu, Prof, ini bukannya jadi sebenarnya kalau karena di alasannya banyak yang tumpang tindih, sebenarnya kan menampar muka pembuat undang-undang.
Karena tugasnya pembuat undang-undang kan harus melakukan harmonisasi, tapi ternyata kita tidak melakukan harmonisasi sehingga terjadilah tumpang tindih itu. Nah, jadi memang pada dasarnya ada PR besarnya di pembuat undang-undangnya, baik di pemerintah maupun di DPR. Kan pemerintah seharusnya membentuk badan, kalau dulu apa tuh BPHN ya, Mas Herlambang ya, yang harusnya itu bisa membangun sinergi keharmonisasi dari semua peraturan perundang-undangan yang ada. Termasuk juga nanti dengan undang-undang yang inisiatif DPR. DPR itu kan ada proses harmonisasi, berarti kerjanya juga memang ya otokritiknya kami ya berarti kami juga kurang melakukan harmonisasi secara mendalam terhadap sejumlah peraturan perundangan yang ada. Yang prasyarat lain yang kami sebutkan itu harus ditetapkan metode omnibus itu dalam tahapan perencanaan, nggak boleh dadakan tiba-tiba masuk gitu, nggak boleh. Dia harus masuk dari tahap awal perencanaan supaya kita tahu ini sebenarnya mau dikemanakan, rencananya apa gitu, nggak bisa muncul di tengah jalan gitu ya. Kemudian prasyarat yang ketiga menurut kami itu harus ada alokasi yang waktu yang memadai. Gambaran umumnya gini, pengalaman saya sejak 2009 ada di DPR, memang persoalannya adalah ketika kita ingin menggali lebih dalam, kan anggota dewan tuh bukan superwoman, bukan superman ya. Jadi banyak sekali hal yang mereka harus dapat pandangan-pandangan dari berbagai sisi. Meskipun kadang-kadang jadi bikin bingung ya karena terlalu banyak pandangan, tapi kan itu harus didengar. Dan kemudian kita juga tidak mengabaikan partisipasi publik. Satu undang-undang aja berdasarkan pengalaman saya setidaknya 3 kali lah RDPU, kira-kira ada 5 narasumber ya, 15 narasumber. Ketika bicara soal undang-undang Cipta Kerja yang di awalnya dimasukkan 79, kan harusnya setidaknya ya 70, kalau matematika 79 kali 3 lah kira-kira begitu. Atau 79 kali 1, 79 kali setidaknya. Tapi kan kemarin 68 kali katanya dalam catatannya ya. Dan itu belum berhasil mengeksplorasi lebih dalam karena ternyata memang di internal pemerintahnya sendiri juga belum selesai antara leading sektornya dengan departemen-departemen teknisnya. Itu jadi PR. Karenanya memang perlu waktu yang cukup. Nah, pandangan kami yang ketiga, kami tidak sepakat jika materi muatan yang diatur dalam perundang-undangan dalam metode omnibus ini hanya dapat dicabut dengan merevisi yang diomnibuskan lagi. Karena ada kalanya hal-hal teknis itu adanya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan itu. Katakanlah misalnya contoh, tapi ini contohnya bukan contoh beneran ya, misalnya namanya juga contoh. Undang-Undang 13, ada satu Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada bagian yang kita ingin perbaiki dari sistem, misalnya ada jaminan kehilangan pekerjaan, itu mau kita perbaiki kan adanya cuma ada di situ. Mau kita perbaiki dikaitkan dengan undang-undang BPJS, itu tidak bisa dilakukan perubahan teknisnya kecuali mengubah cipta kerjanya secara keseluruhan. Nah, itu yang ada di dalam DIM yang diusulkan. Nah, kami menolak karena ada hal-hal teknis yang mungkin nggak perlu sampai harus melibatkan undang-undang yang lain kan. Jadi memang ini jadi bagian yang harus menurut kami menjadi bagian penting. Keempat, kami menolak ketentuan tentang perbaikan rancangan undang-undang setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Meskipun kita tahu bahwa manusia tuh pasti ada aja kurangnya, tapi kalau kita masukkan ketentuan ini akan menimbulkan praktek legislasi yang tidak baik, bisa merendahkan martabat marwah pembentuk undang-undangnya, karena ada kecenderungan untuk lebih lalai, nanti juga bisa kok diperbaiki gitu. Karena di situ ada 2 pasal yang berkaitan dengan kalau setelah disahkan ternyata ditemukan kesalahan, dan kalau setelah diserahkan ke Presiden ternyata ada kesalahan gitu. Saya mengalami, karena saya beberapa kali menjadi ketua panitia kerja rancangan undang-undang ketika jadi pimpinan di Komisi 8, itu memang kemudian ada hal-hal yang salah ketik, salah cetak gitu dan lain sebagainya. Itu masih bisa dipikir, menurut saya masih menjadi hal yang penting, tapi penting untuk diperbaiki. Tapi masalahnya ketika kita bicara soal Undang-Undang Ciptaker itu ada Undang-Undang 2022 nomor 2001-nya yang berubah substansi. Meskipun di penjelasan ini disebutkan bahwa yang berubah tuh urutan pasal rujukan. Tapi kan dahsyat loh, di Cipta Kerja di pasal 4-nya aja, pasal 6 aja merujuk ke pasal 4, pasal 4-nya nggak ada. Kan bukan salah ketik kalau kayak gitu. Nah, jadi menurut kami di PKS itu bagian yang sangat penting untuk masih harus kita gali dengan lebih dalam agar kemudian tidak jadi pengabaian terhadap kehati-hatian
ketelitian, dan lain sebagainya. Kelima, sikap kami bahwa penyusunan ini harus melibatkan pihak yang pro dan kontra secara seimbang, sehingga yang tadi disebutkan sebagai right to be heard, to be considered, to be explained itu benar-benar bisa dipenuhi gitu. Dan kita juga melihat bahwa ini harus bisa bisa mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk juga para penyandang disabilitas. Jadi kemarin saya terima kasih Mbak Bivitri di WA-an doang sih sebenarnya sama Mas Fajri, mengingatkan Bu yang belum masuk tuh aksesibilitas penyandang disabilitas. Oh ya benar. Dan meskipun tidak masuk di dalam batang tubuh, tetapi di penjelasan disengaja diminta untuk ditekankan secara khusus karena ada banyak penyandang disabilitas yang mereka buta terhadap hukum karena tidak bisa mengakses peraturan-peraturan perundangan. Karena catatan PKS itu adalah berkaitan dengan pengaturan pembentukan peraturan perundangan yang dilakukan berbasis elektronik gitu. Jadi harus diperjelas sebenarnya bagaimana ruang lingkup dan pembatasannya supaya nggak multitafsir gitu. Karena kita melihat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik itu pertama kesiapan sumber daya manusia dan fasilitasnya untuk menunjang optimal pembentukan perundang-undangan berbasis elektronik. Mungkin pembahasannya bisa via Zoom dan lain sebagainya. Tapi kan kita tahu ada banyak hal-hal teknis yang justru akhirnya memberikan hambatan ketika kemudian menyampaikan pendapat dan lain sebagainya. Kecepatan pengambilan keputusan kita padahal sebenarnya masih ingin menyampaikan pemikiran kita misalnya dengan delay-nya waktu dan lain sebagainya. Kemudian dalam prakteknya pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik itu tidak boleh melemahkan hak anggota DPR untuk berpendapat karena keterbatasan ruang virtual itu kan menjadi lebih nyata dibandingkan dengan ketika ada di rapat-rapat kehadiran fisik di DPR. Pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik ini harus dibatasi pelaksanaannya. Jangan sampai dimanfaatkan untuk memenuhi hasrat yang membabi buta agar suatu peraturan perundangan segera disahkan di tengah kondisi yang tidak memungkinkan, misalnya pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang. Ketujuh, fraksi PKS mengkritisi perihal pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah provinsi yang diambil alih menjadi dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena ini hal yang bertentangan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Terakhir, fraksi PKS mengusulkan bahwa pembahasan ini harusnya bisa lebih mendalam. Jadi tidak hanya semata-mata untuk memberikan payung hukum terhadap Undang-Undang 11 tahun 2020, dan kami juga menegaskan bahwa ini bukan ketika kemudian disahkan bisa berlaku surut, bukan begitu. Dan ini menjadi bagian yang harusnya diperdalam sehingga kami kemudian nggak bisa menyetujui untuk ini segera diundangkan. Jadi kalau kita lihat bahwa ada beberapa persoalan yang kalau tadi ditanyakan apa iya pemerintah sendiri nggak kompak gitu. Kalau buat kami sih udah sering melihat yang kayak gitu. Artinya di antara mereka sendiri nggak duduk gitu. Mau apa yang diselesaikan? Meskipun dimnya itu katanya dimnya pemerintah, diciptakan juga enggak kok. Menko Perekonomian punya mindset sendiri, Departemen Kementerian Teknis punya mindset sendiri. Jadi ketika dihadapkan, kok jadi nggak nyambung ya gitu. Jadi pada dasarnya ini jadi persoalan sebenarnya kalau di internal pemerintahnya sendiri nggak solid ya, dan bukan sekedar tidak solid tapi mindsetnya aja belum sama. Bagaimana nanti kemudian mau implementasi? Karenanya masih banyak hambatan-hambatan. Terus kemudian kan ketika ditanya kenapa sih kok kewenangannya dari Kemkumham harus dipindahkan ke Setnek? Karena ada banyak hal yang persoalannya adalah misalnya kelambatan kinerjanya dan lain sebagainya kan, jadi nggak usah bolak-balik efisiensi. Saya sih cuma mengatakan gini, kalau itu babnya efisiensi, itu kan babnya leadernya nggak bisa ngatur apa gitu. Kan harusnya di leadership yang matang, yang baik, yang memahami tupoksinya, maka dia akan bisa melakukan itu. Nah ini kan jadi PR yang harusnya diselesaikan. Jadi mau dipindahin kemana juga, kalau leadershipnya di dua tempat ini nggak bagus juga akan bermasalah. Dan kami juga mengingatkan, tetap dipindahkan kemanapun, itu potensial terjadinya penghilangan, penyelundupan, kita sudah mengalami lah ya. Sebelumnya sudah sampai ke
level level pemerintah kan sudah diselesaikan di DPR, tapi kemudian ada penyelundup pemasukan pasal yang frasa yang sebenarnya tidak ada misalnya dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Artinya kemampuan mereka di tingkat kepemimpinan kementerian dan lembaga itu untuk mengontrol anak buahnya itu menjadi bagian yang sangat penting, kecuali emang diniatkan. Enggak ya, mestinya sih enggak, husnuzonnya enggak diniatkan, tapi memang harus betul-betul dijaga. Nah, jadi memang kami sampai saat ini menilai bahwa ini masih bermasalah, dan pembahasan tingkat satunya yang cuma sepekan saja sudah membuat kita udah lumayan pusing, karena banyak hal yang menurut saya pribadi, pengalaman saya membahas undang-undang sejak saya masuk di DPR 2009 terburuk adalah Cipta Kerja, dan kemudian turunannya udah mulai nih makin ke sini. To be honest, memang udah makin terlalu syarat kepentingan. Ada banyak yang menurut saya sudah tidak nyaman dalam pembentukan peraturan perundang-undangannya, nggak semestinya ya, harusnya dibahas dengan lebih dalam, lebih detail, karena ini mengatur hajat hidup orang banyak. Satu hal yang kita tuh kayaknya ketakutan gitu ketika bilang, oh ini kelamaan undang-undang dibahas. Nggak, justru kita perlu mencari titik temu supaya peraturan ini bisa terlaksana dengan baik. Kalau di periode sebelumnya saya merasakan, saya pernah memimpin undang-undang jaminan produk halal yang 8 tahun, terus selesai tahun 2014. Itu udah pindah-pindah tuh. Terus kemudian BPJS itu dianggurin pemerintah 8 bulan. Pemerintah nggak ada yang mau datang ke DPR, udah ngalamin. Sehingga kalau yang setahun 2 tahun, karena saya memulai dengan ikut dalam pembahasan undang-undang yang panjang, saya menganggap bahwa setahun 2 tahun itu masih biasa, meskipun harusnya bisa dipercepat. Kalau itu bisa dipercepat, tapi juga nggak terburu-buru amat gitu mestinya. Jadi supaya kemudian lebih detail, lebih dalam, apalagi ini ada banyak persoalan penting yang terutama bab yang paling sukar adalah mengharmonisasi semua peraturan perundangan.